Qur'anul Karim. Misalnya yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, inna syaitana yafiru minal baiti alladhi yuqra'u fi suratul Baqarah. Setan ngacir kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ada teman kesurupan, bukan kesurupan sebenarnya, ada gangguan di dalam rumahnya. Ingat hadis ini, dia baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah nggak saya. Saya tanya, boro-boro kabur ngeledek kita malah. Pengen banget godain para santri. Tiap malam Pak, itu pintu berbunyi. Cancong-cancong seperti besi. Apa nama kita, Bah? Saya tuh panggilnya Abah. Kayak udah sepuh banget itu nyebut Abah ya. Banggu banget, Bah. Dah, karena mereka para penghafal Quran, ada yang 30 juz, ada yang 10. Dah, besok kita bikin jadwal. Satu orang 3 juz. Kan Al-Baqarah itu 286 ya. 3 juz ya. 3 jam. Bin Udoy cerita di malam hari dia, ada riwayat mengatakan dia sholat sunnah tengah malam baca surat Al-Baqarah. Ada riwayat lain baca surat Al-Baqarah. Itu kudanya merintih karena nggak jauh antara rumah dengan nambatan kuda marbatnya. Dia berhenti, kudanya berhenti berontak. Dia lanjut lagi, kudanya berontak lagi. Akhirnya dia keluar, lihat apa? Antara dia sama langit itu ada zullah, ada semacam naungan itu yang menutupi dia dengan langit. Penasaran ya, sampai kepada Rasulullah paginya. Kata Rasulullah, tilka malaikatun yastami'una liqira'atika. Itulah malaikat yang sengaja turun mendengarkan bacaan Al-Quran. Bu, kalau ada yang udah berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh, ini rahasianya. Boleh coba. Kalau gagal kan nggak bayar, nggak usah nuntut gue gitu. Kalau gue minta duitnya barulah boleh lapor. Jangan lapor ke polisi kalau belum sembuh ya. Tapi kan kata Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kata para ulama tafsir, bukan sebagian Quran. Min di situ bukan lil ba'di, bukan lil tab'id, tapi dilala alal jami'. Semua ayat Al-Quran adalah syifa. Dan yang paling hebat adalah surat Al-Baqarah. Kalau surat itu dibaca, malaikat turun, setan kabur. Itu gantian. Kalau malaikat turun, setan kabur. Kalau tidak ada malaikat, setan masuk. Bacanya jam 12 ke atas. Ibu pesakit nih, sholat dulu dah 4 rakaat. Kalau kata Abah Nur, Abah Anom 6 rakaat. Tambah berenang taubat 2 rakaat, tahajud 6 rakaat, nanti sholat tahajud 6 rakaat, hajat 2 rakaat, nggak apa-apa. Terus baca Al-Baqarah. Semua ayat yang dibacakan syifa. Malaikat datang. Saya yakin malaikat nggak diam. Itu ketika kita baca Quran, malaikat mendekat mendengarkan bacaan kita. Sayang banget, kasihan banget, sakit. Dah gua tiup, dah tiup. Dah gua usap dah. Lambungnya. Cager. Malaikat yang ngusap, kalau gua yang ngusap tambah sakit. Kalau malaikat yang ngusap, insya Allah. Mau coba? Boleh. Maka ada satu lagi di dalam Thariqah itu ada Riyadhah yang biasa bangun tengah malam, namanya Riyadhah mandi tobat. Bukan habis mandi hobat, bukan. Namanya doang habis mandi terus sholat tobat. Tapi setelah itu zikir sampai subuh itu 40. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
kita singkatkan ya. Dari pengalaman kami, ada satu doa dari Abah yang dari pengalaman di buku-buku nggak ketemu nih. Cari buku aja nggak, cari buku apa aja nggak akan ketemu. Dari pengalaman, Abah ngasih satu doa yang keutamaannya dalam mengusir jin dan setan setara dengan surat Al-Baqarah. Pernah dengar? Mau dibaca doanya? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini kan setan lagi sekitar. Itu kan mules Pak, WC dulu. Masa di tempat duduk kan ke WC baca doa itu dulu. Kan gue udah serius banget, udah hafal itu. Yang ini serius. Doa itu namanya HSY. Bukan siapa? Bukan HRS. HSG. Hizib Saifi Yaman. Bapak-bapak pernah ikut tawasulan di makam Abah kan? Saya perhatikan semua yang direkomendasikan memimpin tawasul di sana pasti belakangnya di setelah doa itu kan tawasul ya, ada doa itu pasti ditutup dengan doa Hizib Saifi Yaman. Yang belum dapat doa itu kayaknya nggak dibolehkan memimpin tawasul itu. Saya perhatikan semua. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah setan nggak berani dekat ke kita, takut dijadikan santapan. Anikum ya ashabus sirri wal waswas. Kalau kedengaran kayak gitu tuh Hizib Saifi Yaman. Abah sepuh menulis khusus catatan karena nggak dibukukan. Catatan khusus Hizib Saifi Yaman, kadang-kadang sebut Saifi Hizib Yaman dibalikin. Padilahnya manfaatnya 30 akhirat 10 dunia. Saya masih pegang bukunya. Katanya asli seratan anak pengarsa Abah sepuh. Cuman udah diketikin. Ini doa waktu diamalinya aja panasnya luar biasa. Kalau kita bacain itu yang kaganggu dikit-dikit gitu ya, yang di belakangnya suka diikutin gitu tuh, udah itu kelojotan ya, mual, muntah, itu tuh sakit kesini. Siapa yang memberikannya sekarang? Dulu pengarsa Abah dan wakil talqin. Kalau sekarang, saya kira yang memberikannya antara lain yang saya tahu ya, Ajengan Arif Ikhwani Bandung. Kalau bapak-bapak biasa ke Tasik, mintanya sama pengarsa Ajengan di sini. Insya Allah. Saya kasih jasa, tapi bukan Saifi Yaman, jasa SD. Karena saya ngelola SD. Tapi ini berjenjang. Saya pernah cerita tentang Hizib Saifi Yaman di YouTube, Ustaz. Itu telepon berkali pakai WA, Ustaz, ada alumni Gontor juga di Kalimantan. Ustaz, tolong kasih dong apa doa Hizib Saifi Yaman. Lah, aku nggak punya ijazahnya. Saya bilang itu berjenjang. Maaf, saya balikin aja.